Hati-hati, lagi-lagi serangan kali ini coba dilakukan. Oh, bahaya pemirsa, hampir saja. Jardim returns with interest. Again for his contract. I move quietly like a shadow. There's a dark side to me. That's trying me. I'm like tahu jadi bolanya nggak berbahaya. Sayang kali kita lihat pemirsa. Remis lawan Panama, nasib Indonesia bergantung pada hal ini. Timnas U17 Indonesia ada di posisi ketiga setelah imbang melawan Panama pada matchday kedua grup A Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia bermain imbang melawan Panama dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam. Gol Panama dicetak oleh Oldemar Castillo pada menit ke-45+3, sementara gol Timnas U17 Indonesia dicetak oleh Arhan Kaka pada menit ke-55. Dengan hasil itu, Timnas U17 Indonesia berada di posisi ketiga dengan 2 poin. Mau tidak mau, Timnas U17 Indonesia bakal menjalani laga hidup mati melawan Maroko pada 16 November 2023 untuk peluang lolos ke babak berikutnya. Hanya 6 juara grup, 6 runner-up, dan 4 peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar. Sementara, Panama berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Maroko berada di posisi kedua dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Panama. Ekuador memimpin klasemen grup A dengan 4 poin. 4 poin itu dapat dari hasil seri melawan Timnas Indonesia U17 pada laga pertama dan kemenangan atas Maroko pada laga kedua. Pada laga pertama, Ekuador bermain imbang 1-1 melawan Timnas Indonesia U17 pada 10 November 2023. Ekuador menyamakan kedudukan pada menit ke-28 lewat gol Obando pada menit ke-28. Laga kedua Ekuador melawan Maroko yang digelar pada Senin 13 November 2023. Ekuador menang atas Maroko dengan skor 2-0. 2 gol Ekuador dicetak oleh Bermudez pada menit ke-62 dan 90+3. Timnas U17 Indonesia mengukir sejarah unik setelah menuai hasil imbang beruntun pada 2 laga perdana Piala Dunia U17 2023. Skor 1-1 masih menjadi hasil akhir duel Indonesia versus Panama dalam matchday kedua grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 13 November 2023. Garuda Muda mengalami tertinggal terlebih dahulu usai dibobol Oldemar Castillo saat masa injury time babak pertama. Masuk babak kedua, tepatnya menit ke-52, Arhan Kaka menyelamatkan wajah Indonesia dengan golnya. Dia menjebol gawang Panama lewat sundulan dari memaksimalkan umpan Welber Jardim. Tak ada gol tambahan hingga wasit Rede Obranovic meniupkan peluit tanda pertandingan selesai. Kedua tim harus puas berbagi poin. Indonesia pun menuai hasil seri secara berturut-turut dari 2 laga perdana penyisihan grup Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya, mereka diimbangi 1-1 oleh Ekuador. Muncul fakta menarik dari hasil yang diperoleh Indonesia setelah melewati 2 partai. Di sepanjang sejarah Piala Dunia U17, Indonesia merupakan tuan rumah pertama yang memetik sepasang hasil seri dalam 2 penampilan perdana fase grup. Menilik cerita lebih jauh, ada 6 tim berstatus tuan rumah yang meraih skor imbang saat melakoni pertandingan pembuka Piala Dunia U17. Mereka adalah Cina, Skotlandia, Peru, Nigeria, Chile, dan Indonesia. Dari ke-6 tim tersebut, Peru dan Chile menderita kekalahan dalam pertandingan kedua. Adapun Cina, Skotlandia, serta Nigeria menuai kemenangan. Berikut klasemen sementara grup A Piala Dunia U17 2023. Ekuador dengan total poin 4, Maroko dengan total poin 3, Indonesia dengan total poin 2.
lalu terakhir Panama dengan total poin 1. Kembali membahas Piala Dunia U17 2023, Indonesia membuka peluang untuk tembus ke babak 16 besar menyusul hasil imbang kontra Panama. Skuad asuhan Bima Sakti mau tidak mau harus menang tatkala menjalani pertandingan penutup grup melawan Maroko. Hitung-hitungan timnas Indonesia U17 lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 setelah tahan Panama U17 menarik untuk dikulik. Sebab kans timnas Indonesia U17 untuk lolos ke 16 besar masih terbuka lebar. Meski harus bergantung pada hasil di laga terakhir grup A yang berlangsung Kamis 16 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diketahui ada 3 cara yang bisa ditempuh tim-tim di Piala Dunia U17 2023, termasuk timnas Indonesia U17 untuk lolos ke 16 besar. Pertama, mereka bisa jadi juara grup sehingga dipastikan lolos ke 16 besar. Lalu, tim-tim di Piala Dunia U17 2023 juga dipastikan lolos ke 16 besar jika finish sebagai runner-up klasemen akhir grupnya. Terakhir, cara yang bisa ditempuh adalah menjadi 3 besar terbaik. Diketahui ada 4 peringkat 3 terbaik dari A hingga F yang berhak lolos ke 16 besar. Bagi timnas Indonesia U17 sendiri, agar bisa tenang melenggang ke 16 besar Piala Dunia U17 2023, mereka tentunya wajib meraih kemenangan. Jika berhasil mengalahkan Maroko U17 di laga terakhir grup A pada 16 November 2023, skuad Garuda Asia total akan meraih 5 poin. Dengan hasil itu, timnas Indonesia U17 dipastikan menyalip posisi Maroko U17 di posisi kedua grup A. Sebab Maroko U17 kini mengemas 3 poin, sementara Ekuador U17 yang ada di puncak klasemen mengoleksi 4 poin saat ini. Lalu, bagaimana jika timnas Indonesia U17 kembali mengakhiri laga dengan hasil imbang di laga terakhir grup A? Andai ditahan Maroko U17, skuad Garuda Asia masih memiliki peluang untuk lolos ke 16 besar. Tetapi, mereka akan bergantung dengan hasil di laga lainnya. Jika di laga lainnya, timnas Panama U17 gagal menang atas Ekuador U17, timnas Indonesia U17 dipastikan finish di posisi ketiga pada klasemen akhir grup A. Sebab mereka yang ditahan imbang Maroko U17 total akan mendapatkan 3 poin. Jika finish di posisi ketiga, timnas Indonesia U17 masih harus menanti hasil di grup-grup lainnya untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Sebab hanya 4 tim peringkat 3 terbaik dari 6 grup yang bisa meraih tiket 16 besar. Kini, timnas Indonesia U17 sendiri masih menduduki posisi kedua di klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 2023. Dengan kondisi ini, menarik menantikan kiprah timnas Indonesia U17 di laga terakhir grup A.